kembali di podcast Keluarga Jakarta bersama saya Jati Ratna. Keluarga Jakarta berbicara tentang ibu kota tercinta, tentu yang diharapkan adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kuncinya adalah mewujudkan keluarga yang bahagia. Nah, dalam podcast kali ini kita akan berbincang banyak tentang Pusat Pelayanan Keluarga Puspa yang dikelola oleh Dinas PPAPP DKI Jakarta. Dan sudah bersama saya ada Pak Joko Santoso, beliau adalah Sekretaris Pamong Puspa. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kalau di Puspa selalu sehat, lahir batin? Sehat lahir batin. Baik, kita akan berbincang banyak tentang apa saja yang memang sekarang sedang difokuskan untuk terus dikembangkan di Puspa. Tapi sebelum kita berbincang, kita lihat dulu video yang satu ini. Pusat Pelayanan Keluarga Puspa di PPAPP DKI Jakarta. Pak Joko, kalau melihat dari traffic layanan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini makin terus naik nih. Kalau dari sudut pandang Pak Joko ini menunjukkan memang warga Jakarta ini banyak masalah atau memang layanan Puspanya sudah dekat juga dengan masyarakat? Oke Kang Ajat, begini saya melihatnya terkait dengan hal ini barangkali ada dua kemungkinan, dua-duanya bisa benar. Pertama, masyarakat yang hidup di Jakarta, di kota metropolitan, tentu masalahnya lebih banyak dibandingkan orang yang hidup di pedesaan. Ya. Di kota diwarnai dengan kemacetan yang luar biasa. Kalau ada musim hujan, kemudian banjir, itu tentu menambah masalah yang ada di keluarga. Juga upaya untuk mencari nafkah barangkali lebih keras di kota ya daripada di desa. Nah, itu yang pertama. Jadi masalah lebih banyak di kota dibandingkan kehidupan di desa. Yang kedua, Puspa ini sudah lebih banyak diekspos ke masyarakat, disosialisasikan ke masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang sudah tahu tentang Puspa. Makanya banyak juga yang hadir untuk melakukan pelayanan secara telekonsultasi tadi. Jadi masyarakat Jakarta pengennya serba cepat, serba mudah, ya, sehingga ini adalah layanan yang memang menjadi harapan masyarakat Jakarta. Jadi sehingga matching nambah, ya. Matching, jadi masyarakatnya memang berada di lingkungan yang banyak masalah. Betul. Ada layanannya yang bisa menjawab masalah. Betul. Tapi kan kuncinya sebetulnya mengharapkan terwujudnya keluarga yang bahagia, Pak Joko. Iya. Kalau kacamata Pak Joko, keluarga bahagia itu yang kayak gimana? Jadi bahagia barangkali bisa dipahami secara mudah orang yang hidup berkeluarga, kemudian rezekinya yang didapat itu berkah, walaupun sedikit cukup untuk kehidupan berumah tangga. Hubungan antar anggota keluarga, ibu dengan anaknya, suami dengan istrinya, kemudian bapak dengan anaknya, itu terjalin dengan harmonis, tidak sering bertengkar, ya, kemudian tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, ya hidup rukun. Itu salah satu indikator bahwa keluarga itu bahagia. Itu secara mudah saja, gitu. Baik. Dan apakah itu bisa dijawab oleh Puspa? Tentu bisa, ya. Jadi kalau orang-orang yang berkonsultasi ke Puspa, ya, kepada konselor kita di Puspa, ada merasakan permasalahan yang ada di keluarga, kemudian dia dijelaskan dengan konselor kita, ya, itu barangkali dari sisi permasalahan yang dirasakan itu akan sama-sama bisa diambil solusinya. Tentu permasalahan yang disampaikan oleh klien itu akan dibimbing oleh konselor itu bagaimana mencapai kesepakatan untuk mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada di keluarga mereka. Jadi barangkali salah satu juga yang meningkatkan tadi
jumlah masyarakat Jakarta yang berkonsultasi barangkali juga itu merasakan bahwa solusi yang disampaikan oleh konselornya itu mantep banget nih, gitu Pak Cek, gitu. Baik, tadi kan bahagia tuh tadi hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan itu semuanya bisa dilayani di Puspa ya. Tapi kalau boleh kembali mereview lah, layanan-layanan apa saja yang memang sekarang menjadi fokus dari layanan Puspa? Itu ada, pertama adalah layanan informasi keluarga. Kemudian yang kedua layanan telekonsultasi, menjadi program unggulannya Puspa ini. Yang tadi yang banyak curhat. Iya. Jadi ini melayani seluruh kelompok masyarakat, ya, semua kelompok masyarakat, semua umur ya, dari mulai ibu hamil, kemudian anak, remaja, ibu atau keluarga dewasa ya, kemudian lansia, semuanya dilayani di sini. Jadi bisa berkonsultasi ke Puspa. Baik. Kemudian ada Jackpreneur ya, konsultasi tentang wirausaha, ada konsultasi tentang keuangan keluarga juga ada, Bagimu, jadi upaya untuk sebenarnya sama Bagimu dengan tim pendamping keluarga, itu sama-sama upaya untuk mengurangi angka stunting di DKI Jakarta. Jadi tidak hanya telekonsultasi sekalipun itu menjadi garapan utamanya, tapi ada juga layanan-layanan lain yang memang menjadi fokus dari Puspa. Iya. Nah, jadi ini all out buat warga Jakarta, semuanya dapat gitu ya. Iya. Iya. Makanya ya kita himbau, kita ajak warga Jakarta dan sekitarnya, sekarang nggak membatasi warga Jakarta saja. Ayo, kalau yang punya masalah silahkan berkonsultasi ke Puspa dari rumah. Gampang, dari rumah ya. Dari rumah. Iya. Memang tadi ya, tipikal orang Jakarta itu kan sekarang ini dengan segala aktivitasnya sulit juga kalau tadi konsultasi tentang anak tidak harus datang langsung ke satu tempat begitu ya. Tapi dari rumah. Dari rumah. Gratis juga. Gratis juga. Itu yang paling penting. Ini penting. Digaris bawahi, gratis. Ya. Kenapa bisa gratis? Ya karena semuanya ini disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Baik itu konselornya sudah digaji oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga sarana prasarana lainnya itu disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Memang pemerintah harus hadir untuk sama-sama menciptakan, membangun keluarga Indonesia ini, keluarga Jakarta ini untuk menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ini perwujudan dari komitmen tadi ya, pemerintah mengambil kewajibannya untuk melayani rakyat. Dan itu bekerja sama, berkolaborasi dengan dunia usaha, kemudian dengan media, dengan masyarakat. Gotong royong. Gotong royong. Gitu. Seru banget ini ya. Betul. Selain tadi pemanfaatannya yang luar biasa, penggarapannya juga luar biasa ya, kolaborasi itu. Baik, tapi kalau bicara tentang kembali ke tipikal warga Jakarta dengan permasalahannya, masalah-masalah apa saja sih yang paling nonjol di Puspa, Pak Joko? Yang sering berkonsultasi ke Puspa itu salah satunya adalah yang sekarang ini banyak berkonsultasi itu tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Ini banyak nih. Karena memang juga mungkin ada tenaga-tenaga lapangan yang selalu menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Puspa itu ada layanan konsultasi tentang kesehatan reproduksi. Ini penting nih, karena itu upaya untuk menciptakan generasi bangsa Indonesia ini menjadi generasi emas, generasi yang bermutu, berkualitas, itu mulai dari kesehatan reproduksi dan juga pengaturan kelahiran dengan keluarga berencana ini. Baik. Itu banyak. Kedua, terkait dengan usaha ekonomi, ini menjadi tren yang kedua nih. Jadi menarik ini. Jadi bagaimana masyarakat bisa berusaha, kemudian bisa meningkatkan kualitas usahanya itu, baik dari sisi kualitas yang dibuat maupun dari kualitas penjualannya. Jadi naik terus nih omsetnya, jadi orang miskin jadi orang kaya gitu loh. Ini banyak juga. Jadi ada cerita-cerita sukses yang bisa juga dilihat di Puspa gitu. Baik. Jadi pelaku usahanya yang cerita itu. Jadi mereka yang sudah merasakan manfaat dari Puspa ini juga ada testimoninya ya? Ada. Pak Joko, kalau bicara tentang inovasi, ya ini kan udah berjalan cukup lama lah. Ada hal-hal lain ya yang mungkin ini menjadi target
dan bakal terus dikembangkan, bakal dinanti juga sama warga. Ya, sekarang ini kan Puspa sudah didukung oleh beberapa SDM non ASN di Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang direkrut, di-hire khusus untuk mengembangkan Puspa, baik itu kegiatannya maupun dari manajemennya. Jadi tentu ada tugas yang sangat mulia untuk mengembangkan Puspa ini, ya harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui mitra-mitra yang ada di Dinas PPAPP, kan banyak mitranya di Dinas PPAPP. Itu sampaikan Puspa ini, ya ini pengembangan ke depan nih. Jadi masyarakat tahu, kemudian bisa dilayani dengan penuh hati, dengan ikhlas oleh tenaga-tenaga tadi yang di-hire oleh Dinas PPAPP, kemudian bisa melayani dengan hati. Itu. Nah, ini luar biasa. Artinya dengan penambahan sumber daya manusia yang ada, siap melayani lebih banyak lagi warga Jakarta dan sekitarnya. Oh, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih Kang Ajat. Kita sambung lagi nanti ya. Kalau ngomongin Puspa kayaknya dengan berbagai permasalahan tadi, warga Jakarta yang banyak, gak bakal habis-habisnya. Kita bicara bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai. Kita akan sambung lagi di podcast Keluarga Jakarta berikutnya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Pak Joko Santoso. Jangan lupa ya untuk like, share, dan komen. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya juga banyak warga yang bisa terlayani dengan adanya Pusat Pelayanan Keluarga Puspa DPP APP DKI Jakarta. Sampai jumpa. Sampai jumpa.